Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Saya memulai kelas ini jam 10.15, tapi sebelumnya saya ingin mohon maaf karena ada geser jam dikarenakan, eee, ada kepentingan lain pagi hari tadi terkait dengan rapat. Kemudian saya ingin cek dulu suara saya sudah sampai di gadget teman-teman belum ya? Erika Ardianti, Mbak Erika, Sudah, Pak. sudah sampai ya suaranya ya? Iya, sudah sampai. Oh, masih mute. Alivia Rosniah. Sorry, Alivia Rosnira. Apakah suara sudah sampai di sana ya? Belum ada suara ya. Coba, coba Cahya Rizky. Oh, mic saya error. Berarti Pak sudah Endi masuk ya sudah Mbak Rizky masuk, Erika ya? tapi suaranya putus-putus. Oke, Suaranya kemudian putus-putus, saya Pak ingin Endi. cek dulu materi packaging pernah disampaikan belum ya? Mbak Cahya Rizky aja deh yang saya tanya. Seingat saya belum pernah, Pak Endi. Suaranya kok nggak pada nyambung ya? Siapa ya? Intan atau Karima coba? Ya, Pak. Belum, kalau packaging belum pernah, Pak. Sepertinya tempat saya ini yang error, jangan-jangan malahan. Intan, materi pengemasan udah pernah disampaikan belum ya? Setahu saya belum, Pak. Belum ya? Oke. Iya, belum. Ya, oke. Makasih Intan. Baik, teman-teman, jadi sepertinya kita memasuki materi ke-14 ini ya. Nanti coba cross check. Intan ini sepertinya materi ke-14 ya. Jadi kita akan membahas terkait pengemasan. Saya akan coba tampilkan PPT-nya dulu. Semoga PPT-nya udah terlihat dengan baik. Ini minggu terakhir ya Mbak Intan ya? Belum, Pak. Sepertinya Belum ya? belum. Iya. Oke. Ya. Oke, saya kira sudah bisa kita mulai. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan packaging atau pengemasan yang perlu kita tahu. Memang saya menggunakan materi PPT yang cukup formal, tidak apa-apa, tapi saya akan membawakannya dengan contoh-contoh keseharian. Jadi yang pertama kita harus memahami bahwa fungsi pengemasan itu ada berbagai macam. Di antaranya adalah containment. Containment itu kaitannya dengan kemampuan kemasan membawa produk sebagai tempat. Nah, contohnya misalkan daging ayam yang dikemas dalam satu karton untuk ayam goreng misalkan. Kemudian selain itu ada fungsi informasi. Informasi ini yang menyebabkan pengemasan itu disebut sebagai silent promoter atau silent salesman. Karena tanpa kita sebentar, sorry, saya minta waktu 2 menit untuk mengambil headset.
Oke, kita lanjutkan. Jadi fungsi pertama adalah containment, yang kedua adalah informasi. Kemudian ada convenience. Convenience itu bahasa Indonesia adalah kenyamanan, di mana kemasan ini berfungsi untuk menyediakan kenyamanan dalam menikmati produk. Biasa disebut dengan serving size atau ukuran dalam penyajian. Dan juga kemudahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi yang paling utama, yaitu fungsi proteksi. Jadi fungsi proteksi ini adalah fungsi yang paling utama untuk produk-produk olahan ternak. Karena proteksi ini akan menghindarkan produk dari berbagai macam gangguan, termasuk mikroorganisme, tikus, kemudian ada seperti debu, eksternal kontaminan, air, udara, termasuk juga oksigen di dalamnya, dan juga cahaya. Serta untuk melindungi selama transportasi maupun handling. Nah, kategori pengemasan ini sebenarnya secara fungsinya, fungsi kemasnya itu ada 3 umumnya ya. Primary, secondary, dan tertiary. Primary itu adalah yang langsung menyentuh produk makanan, itu namanya kemasan primer atau primary packaging. Nah, ini berdasarkan struktur kemasnya. Kemudian secondary packaging adalah yang kemasan yang digunakan sesudah kemasan primer. Nah, tertiary packaging ini kemasan sesudah secondary packaging. Contoh hanya adalah yang paling gampang gini. Kalau adik-adik atau teman-teman sekalian ini membungkus whole chicken atau ayam utuh dengan plastik nilon, berarti plastik nilon yang pertama menyentuh produk adalah kemasan primer. Kemudian di kardus, dimasukkan kardus, maka kardusnya adalah secondary packaging atau kemasan secondary. Nah, di bawahnya kardus itu ada yang namanya palet atau pali, biasanya dari kayu dan lain sebagainya untuk membuat kemasan itu tidak mudah penyok atau basah pada waktu ditaruh di lantai. Nah, itu terkategori sebagai tertiary packaging. Nah, berdasarkan materialnya juga dibedakan. Kemasan ini ada yang berbasis kertas, gelas, kemudian metal, dan juga plastik. Nah, paperboard ini biasanya dibedakan dari liner maupun weaving-nya. Jadi kardus itu pasti ada yang menyerupai gelombang bentuknya, itu biasa disebut dengan weaving, kemudian atau fluting, lebih tepatnya fluting, kemudian yang lurus itu namanya liner. Nah, itu yang akan menentukan kuat tidaknya kardus yang umumnya kita pakai. Nah, di tempat kita itu biasanya yang digunakan kardus jenis RC. Nah, yang dari metal ini yang umum di Indonesia biasanya menggunakan kaleng berbasis timah biasanya. Jadi dia fungsinya sebagai containment, proteksi yang kuat. Nah, bisa untuk kalau di tempat kita ada gudeg, ada macam-macam, ada bahkan sekarang di lab pun mengembangkan beberapa produk seperti bulgogi, dakalbi, dan lain sebagainya. Nah, memang ada kelemahan dari kemasan metal ini, biasanya dia berat. Kemudian pada waktu dibawa, itu dia kalau kontak satu metal dengan yang lain, dia bunyi. Jadi sekarang di MRE atau military ready to itu sudah jarang digunakan metal ini. Karena satu berat bawanya kalau pada waktu operasi.
Kemudian yang kedua, dia biasanya susah untuk ditanam atau untuk menghilangkan jejak itu susah, sehingga banyak yang lebih memilih menggunakan plastik daripada metal. Nah, plastik sendiri itu yang saat ini baru berkembang di pasaran itu adalah jenis plastik multilayer. Multilayer itu hanya lapisannya ada banyak. Nah, bisa campur-campur, ada PE, PET, aluminium, kemudian aluminium memang bukan plastik ya, tapi biasanya satu produk, satu multilayer. Kandungannya biasanya itu. Nah, plastik sendiri, pertama tadi saya sampaikan kenapa multilayer ini baru tren, karena dia bisa mengawetkan makanan, fungsinya seperti produk kaleng. Jadi sterilisasi pada 121 derajat Celcius, 121,1 ya lebih tepatnya, derajat Celcius itu bisa mengawetkan produk dalam waktu 1-2 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Nah, jenis-jenis plastik memang bermacam-macam. Kalau kita teliti ada 1-7. Biasanya ada yang jenisnya PE atau singkatan dari polyethylene, kemudian PP, polypropylene, kemudian PVC, polyvinyl chloride, PS atau polystyrene, nylon, sini biasanya disebut polyamide, kemudian polyester, polikarbonat, dan cellophane. Nah, kita bahas satu-satu. PE ini umum kita lihat di lapangan itu seperti di Plaza Agro. Rata-rata botol susu yang digunakan untuk susu pasteurisasi di tempat kita masih menggunakan jenis polyethylene terephthalate atau PET. Nah, ini itu juga kandungan monomernya polyethylene juga sama, ada etilennya. Kemudian biasanya dibedakan menjadi 3, HDPE, LDPE, LLDPE. Memang susah membedakan di lapangan. Tapi biasanya yang HDPE ini lebih tebal, lebih strukturnya lebih keras, mudah pecah. Contoh seperti ember-ember plastik. Nah, LDPE itu lebih fleksibel, lebih elastis. Contohnya untuk plastik-plastik makanan itu banyak yang menggunakan LDPE. Nah, LLDPE ini hampir mirip dengan LDPE, memang agak mirip ya. Dia hanya beda di molekuler strukturnya. Jadi linear, dan yang LDPE ini linear, sedangkan LDPE ini low density aja. Tapi kalau densitasnya itu mirip atau hampir sama. Nah, PP adalah plastik yang dijelaskan di sini. Polypropylene ini adalah plastik yang banyak digunakan untuk industri makanan. Contoh misalkan teman-teman membawa bekal makanan ke kampus. Kalau dicek plastiknya, biasanya PP. Jarang sekali menggunakan plastik selain PP. Karena PP ini yang paling aman untuk makanan maupun minuman. Nah, amannya itu kira-kira karena dia juga tidak mudah bermigrasi. Migrasi adalah kombinasi antara plastik dengan panas yang akan menyebabkan partikel plastik ini berpindah dari produk makanan ke kemasan atau dari kemasan ke produk makanan. Nah, pernah terjadi di Korea itu karena sembarangan milih plastik untuk anak-anak, itu rata-rata anak-anak yang sembarangan minum dari dot plastik yang bukan berbahan PP ini biasanya dia ada kecenderungan kesehatannya itu menurun di sisi reproduksi. Jadi pilihan plastik lain itu biasanya juga mengandung bahan seperti bisphenol. Itu bisphenol itu juga berbahaya untuk kesehatan kalau konsumsinya berlebihan. Nah, PVC ini termasuk yang plastik berbahaya juga, karena makanya digunakan biasanya hanya untuk air. Hanya air yang dingin, karena kalau PVC ini kontak dengan panas, misalkan dialiri panas, ini dia cenderung bersifat racun.
Makanya penggunaan plastik PVC ini masih boleh apabila mengemas produk yang frozen. Nah, tapi kalau dia sudah yang menggunakan panas, ini sarannya jangan gunakan PVC. Termasuk polistiren atau PS. PS sering kita lihat di kemasan bubur ayam. Nah, PS ini menjadi berbahaya karena ada kandungan stirin, yaitu dia berfungsi karsinogenik, atau kalau dikonsumsi dalam waktu yang lama di atas dosis yang diperbolehkan, maka dia kecenderungannya menyebabkan kanker. Makanya biasanya kalau pedagang bubur sudah pintar sekarang, dari styrofoam dilapisi plastik lagi atau dilapisi daun supaya tidak langsung bersentuhan dengan produk plastiknya tadi. Nah, polistiren ini banyak dipilih karena murah, yang jelas, kemudian ringan ya, warnanya biasanya putih kalau di pasaran. Kemudian nylon ini umum digunakan untuk produk-produk frozen dari sarun pokpan itu biasanya menggunakan nilon. Coba deh kalian beli produk di Prima Food yang ada di setiap kota itu. Mereka kan menjual rata-rata produk-produk frozen itu biasanya kemasannya dari nylon nomor 5 ya. Nylon. Nah, nilon ini biasanya digunakan pada cook in the film meat application. Jadi produk tidak perlu dikeluarkan, bisa langsung dimasak dengan menggunakan kemasan yang ada. Nah, polyester ini juga di lapangan jenis polyester ini umumnya PETE atau tadi juga saya sampaikan polyethylene terephthalate. Di depan itu fungsinya biasanya lebih ke minuman, minuman beverage yang dia disimpan di suhu dingin karena dia biasanya transparan, kemudian proteksinya bagus. PC ini biasanya untuk plastik-plastik yang kuat, kemudian kaku, gitu. Polikarbonat. Kemudian cellophane ini biasanya dibuat dari kayu atau wood pulp. Ini selulusnya itu untuk membuat cellophane, jenis plastik cellophane. Tapi kalau yang cellophane harus dibungkus dengan hydrophobic layer ya, misalkan dilapisi dengan lapisan anti air karena ini mudah rusak kalau kena air. Nah, contoh-contoh kemasan yang ada ini penggunaan ice pack, kemudian pengemasan whole chicken yang dia punya ayam utuh di dalam plastik polimer, kemudian ini ada penggunaan polistirin untuk produk frozen, jadi masih oke kalau digunakan di produk frozen, tapi jangan mencoba di produk panas karena nanti terjadi migrasi. Nah, untuk metode yang umum digunakan di daging ayam di Indonesia pun masih umumnya menggunakan kemasan vakum. Jadi ini biasanya menggunakan mesin vakum, kemudian umumnya yang dikemas itu whole karkas atau karkas utuh. Ada juga yang cut up poultry atau potongan ayam yang sudah sekarang bahkan cut up sampai 12 ya. Cut up 9, cut up potongan menjadi berapa bagian itu disebut cut up. Kemudian ground poultry atau daging yang di grounding ini biasanya juga menggunakan vakum. Ada juga metode dengan menggunakan gas flushing. Ini belum pernah diteliti sebenarnya di lab. Jadi pada waktu saya di Korea, saya juga salah satu penelitiannya menggunakan gas flushing. Bagaimana produk di dalam kemasan itu disemprot dulu dengan gas nitrogen.
tujuannya membuat oksigen yang ada pada kemasan itu hilang, tergantikan oleh nitrogen. Nah, karena nitrogen ini bersifat inert, dia tidak bereaksi dengan makanan. Tetapi kalau oksigen, itu dia biasanya efeknya ke produk yang mengandung lemak, dia membuat tengik, karena menyebabkan rancidity atau ketengian. Nah, daging yang diproses itu macam-macam tergantung. Tadi poin saya sebenarnya lebih kepada temperatur penyimpanan kalau terkait dengan kemasan. Jadi pemilihan kemasan itu juga harus dipikirkan. Dia akan disimpan dalam jangka waktu yang lama pada temperatur berapa. Kemudian dagingnya itu menggunakan curing atau enggak. Itu juga akan mempengaruhi shelf life atau masa simpan produk. Penambahan nitrit misalkan itu jelas akan sangat berpengaruh terhadap keawetan produk dibandingkan dengan yang tidak menggunakan nitrit. Nah, sekarang ini juga berkembang, namanya cook in the bag type packaging. Jadi kemasan yang berbahan dasar multi layer, hampir mirip dengan retort. Dia retort kan ada aluminiumnya. Kalau ini biasanya transparan, dia bisa dipanaskan di suhu 150-an, bahkan sampai 180 derajat. Jadi kalau mau masak, tinggal dicelupkan sekalian produk dan kemasannya di air panas, sehingga tidak perlu repot membuka kemudian menggunakan peralatan masak yang kontak dengan produk tadi. Nah, contoh material nilon itu juga punya kemampuan dalam menghambat oksigen, termasuk dia juga heat resistant atau tahan terhadap panas, dan forming properties atau tidak mudah menekuk atau mengkerut. Nah, cook in the bag type produk ini salah satu kandungan plastiknya atau layer plastiknya menggunakan nilon. Kemudian ini contoh yang namanya produk MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Kurang terlihat ya, mungkin karena di dalam kotak ini. Tapi kalau yang di slice ini vacuum packaging atau biasa juga menggunakan heat shrinkable packaging atau kemasan yang mengkerut apabila dipanaskan. Ini contohnya banyak di pasaran sekarang. Beli saja shrink film gitu biasanya udah paham. Nanti penggunaannya menggunakan seperti hair dryer. Tapi saran saya jangan menggunakan hair dryer karena biasanya dia tidak rapi atau cenderung merusak produk malah. Ada namanya heat gun. Nah, itu yang khusus untuk disemburkan ke kemasan shrinkable ini. Harganya kira-kira berapa? 300 ribuan lah. Nah, ini ada juga roasted chicken packaging atau produk masak yang kemudian dikemas. Dua yang digunakan, yang di bawah itu namanya tray, bahannya adalah polystyrene. Kemudian yang atas dikombinasi dengan heat shrinkable overwrap film. Poinnya adalah kemasan yang mengkerut ketika dipanaskan tadi. Jadi supaya mudah ditata, kalau hanya plastik shrinkable kan bentuknya irregular ya, whole chickennya tadi. Tapi kalau di bawah dikasih tray, dia akan lebih mudah untuk ditata. Nah, sepertinya sederhana kemasan ini, tapi kalau di skala industri itu berpengaruh sekali terhadap keuntungan perusahaan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, plastik itu juga punya namanya permeabilitas. Permeabilitas ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri yang ada pada
fresh poultry atau daging unggas yang masih segar. Biasanya kopolimer atau plastik yang memiliki permeabilitas tinggi itu oksigen, permeabilitas tinggi artinya dia menghambat oksigen. Itu biasanya produknya akan lebih awet. Produknya akan tidak mudah tengik. The high oxygen permeable copolymer delay the detection of odor and result in a higher concentration of oxygen in the packet headspace. Sorry, saya mohon maaf. Terbalik, jadi permeabilitas yang tinggi artinya udara akan mudah masuk ke kemasan, sehingga kalau di dalam kemasan itu banyak udara, konsentrasi oksigennya tinggi, maka produk menjadi lebih mudah tengik. Kemudian ini MAP, itu di tempat kita memang belum banyak dikembangkan, tetapi saya yakin ke depan ini sudah mulai merambah ke Indonesia, karena tahapan pemrosesan daging di semua negara itu sebenarnya sama. Pertama dari menaikkan kualitas potongannya, membedakan kualitas 1, 2, 3 atau A, B, C dari daging yang mahal di bagian loin misalkan dengan dibandingkan shank. Kemudian sesudah itu pengemasannya. Nah, rata-rata untuk mengemas produk yang fresh ini yang tanpa freezer, kemudian dia hanya bertahan ya 1, 7 maksimal 21 hari itu menggunakan MAP ini. MAP ini biasanya kalau pada prakteknya ya ada tray-nya, kemudian di atas ada plastik yang menutup tray. Kemudian nanti sebelum ditutup disemburkan atmosfer atau kandungan udara yang diatur. Contohnya misalkan nitrogen boleh, karbon dioksida boleh. Nah, persentase antara nitrogen, karbon dioksida, oksigen itu nanti akan menentukan keawetan produk. Ada yang juga idenya nitrogen semua juga bisa. Nah, setiap kombinasi kandungan gas yang ada di dalam kemasan ini akan menyebabkan awet tidaknya produk. Keunggulan dari MAP atau Modified Atmosphere Packaging itu biasanya meningkatkan masa simpan. Kemudian dia memudahkan dalam loading, unloading produk, mengurangi sampah retail, jadi nggak perlu kresek lagi. Kemudian dia juga memudahkan konsumen untuk melihat produk, karena plastik yang atas biasanya itu transparan, yang bawah biasanya kalau traynya warna gelap biasanya. Nah, dia juga higienis, kemudian mudah dipisahkan dari produk-produk yang lain. Memang MAP ini punya kelemahannya juga banyak. Sebagai contoh, mesinnya aja mahal. Mesin mahal, kemudian di sekali bocor, kan udara di dalam sudah tidak terkontrol lagi, sehingga mudah busuk atau kecenderungannya menurun kualitas produknya. Kemudian dia juga butuh space yang banyak. Kalau ditata, kan dia kemasannya sebenarnya berisi produk dan udara. Nah, udara ini kan butuh space yang cukup luas. Nah, itu juga akan menjadi kekurangan dari MAP ini. Memang dia tidak perlu chemical preservatif, pengawet kimia, kemudian ya mengurangi biaya, tenaga, dan peralatan ya, maksudnya dibandingkan dengan pengemasan yang lain. Karena MAP ini mesinnya itu simple, kemudian dia mudah penanganan. Jadi daging masuk, semprot, tutup, langsung geser, kira-kira gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kerugian dari MAP juga banyak. Modal pertama tinggi, kemudian biaya gas dan kemasan mahal,
Kemudian biaya ujinya juga mahal untuk menguji kandungan udara pada kemasan. Kemudian insurance, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh saja bagaimana penggunaan gas yang berbeda dalam satu kemasan MAP, Modified Atmosphere Packaging. Ada yang satu menggunakan 70% oksigen, 20% oksigen, 10% nitrogen. Ini pada daging merah itu silahkan dibayangkan yang pada temperatur 0 derajat itu bisa sampai 21 hari. Kemudian yang 2 derajat bisa sampai 7 hari. Artinya kalian bisa menjual produk. Kalau di tempat kita kan kalau jagal jual produk kan masuk kresek atau kalau sudah itu di freezer. Nah, kalau di freezer kan kecenderungannya menjadi rusak memang kualitasnya. Water holding capacity turun, rasanya bantat, dan lain sebagainya. Nah, kalau MAP ini dia mempertahankan daging seger tadi tetap bentuknya seperti itu di kemasan yang hanya butuh temperatur rendah tapi tidak frozen. Contohnya ini 0 dengan 2 derajat itu sudah akan sangat berbeda, bahkan 3 kali lipat perbedaan keawetan produknya. Ada juga yang menggunakan karbon dioksida dan juga oksigen. 90% CO2, 10%-nya oksigen. Nah, karbon dioksida ini bagus juga untuk mempertahankan supaya bakteri tidak tumbuh karena bersifat racun juga untuk beberapa bakteri. Nah, shelf life-nya untuk contoh produk daging ayam atau unggas ini dia disimpan pada 1 derajat itu bisa sampai dengan 11 hari. Artinya ini opsi yang sangat bagus ketika masyarakat sekarang sudah mulai menyukai produk frozen, ke depan kira-kira akan berganti lagi menjadi produk yang fresh. Tapi awet lama, fresh tidak dalam 1 hari maksudnya. Nah, penyimpangan kualitas selama penyimpanan. Ini teman-teman yang ingin penelitian nanti uji-ujinya kira-kira terkait dengan penyusutan kualitatif. Itu penurunan mutu bahan pangan. Jadi bahan pangan itu susah sekali kalau yang dasar seperti daging atau bahkan tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Hanya dipertahankan penurunan kualitasnya. Karena pasti menurun kualitas daging itu kalau disimpan. Nah, kualitatif ini termasuk cita rasa, gizi. Sedangkan yang kuantitatif ini biasanya terkait dengan bobot, berat. Kalau dia disimpan di freezer misalkan dia nanti berapa water holding capacity-nya atau kemudian weight loss-nya, kehilangan beratnya jadi berapa. Kalau dimasak cooking loss-nya berapa. Nah, itu kuantitatif uji-uji pada waktu penyimpanan. Nah, perubahan mutu bahan pangan itu biasanya dibedakan menjadi fisik, kimia, sensori, mikrobiologi. Nah, di dalam fisik itu bisa terkait kemasannya, migrasi juga bisa. Sedangkan sensori itu ada aroma, warna, tekstur, 5 parameter biasanya, tergantung daftar pustakanya, nanti pengujiannya 1,5 atau 1 sampai 9. Kemudian perubahan kimia ada termasuk aktivitas enzim, dan juga biasanya proximate analysis atau analisis proximate. Nah, di sini dijelaskan juga terkait dengan migrasi. Migrasi itu sebagai contoh kalau di timah atau penggunaan tin plate itu kaleng sebagai contoh itu juga bisa migrasi. Tergantung memang dose ya. Jadi kalau di ilmu toksikologi atau ilmu racun itu tidak ada yang namanya racun atau berbahaya suatu produk. Yang ada itu dia melebihi dosis atau
kurang dari dosis. Kalau melebihi dosis apapun itu akan bersifat racun. Makanya teman-teman banyak makan pun kalau itu sudah over dosis ya bersifat racun, bisa menyebabkan penyakit. Ilmu toksikologi biasanya membedakan berdasarkan dos atau dosis. Nah, dosis maksimum bahan logam yang berupa timah ini rata-rata 250 ppm. Sedangkan besi itu 250 ppm untuk timah dan besi dan 1 ppm untuk timbal. Karena timbal ini logam yang sangat berbahaya sehingga hanya 1 ppm bandingkan dengan timah 250 ppm. Artinya kalau kita mengalengkan produk berapa masih migrasi, tapi biasanya masih dalam dos yang aman. Nah, ini contoh logam-logam lain yang berbahaya, ada air raksa, arsen, antimoni, tembaga, seng, atau juga bahan logam yang bersifat korosif. Nah, di awal tadi saya jelaskan terkait migrasi plastik, poinnya adalah bahan plastik macam-macam, ada plasticizer-nya, ada stabilizer-nya, bahkan ada antioksidannya, itu bisa berpindah dari kemasan ke produk atau sebaliknya. Nah, monomer plastik yang berbahaya tadi beberapa adalah vinyl klorida, akrilonitril, metakrilonitril, vinyliden klorida, dan stirin. Nah, rata-rata seperti vinyl klorida dan akrilonitril ini menyebabkan kanker. Timah putih selain monomer plastik juga berpotensi migrasi dengan batas maksimum 250 mg per kaleng. Makanya biasanya ujinya produk teman-teman kalau mau dipasarkan yang produk kaleng atau yang dengan sterilisasi, produk pangan steril itu biasanya butuh izin MD atau makanan dalam. Nah, salah satu ujinya adalah uji logam ini. Logamnya tidak boleh melebihi batasan yang diperbolehkan. N-nya misalkan harus di bawah maksimal 1 mg per kilogram. Karena biasanya seperti timah ini bersifat racun, 5-7 mg per kilogram berat badan, ini maksimal dosisnya. Lebih dari itu bisa menyebabkan sakit atau juga kematian. Baik, teman-teman, rekan-rekan sekalian, saya kira kuliah hari ini sudah selesai bahan materinya. Silahkan kalau ada yang mau diskusi, saya berikan waktu. Kalau tidak, berarti kita cukupkan sekian ya kuliah hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.